Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dokumen yang terkait dengan disiplin pegawai, terutama untuk penjatuhan sanksi disiplin pegawai, atau dokumen yang berkaitan bagaimana proses disiplin pegawai itu terjadi dalam sebuah instansi atau perusahaan. Nah, dalam contoh kali ini kita akan mengambil contoh di organisasi pemerintahan. Kenapa di pemerintahan? Karena di pemerintahan biasanya sudah dibuatkan SOP standar yang baku. Untuk instansi swasta, seandainya nanti kalian bekerja di perusahaan swasta, kalian bisa menerapkan hal yang sama sih seperti di instansi pemerintahan ini dengan sedikit perubahan. Ya, jadi intinya dokumen ini nanti bisa digunakan di instansi manapun dengan sedikit ada perubahan. Beberapa surat-surat atau dokumen-dokumen yang dipakai ketika proses disiplin pegawai. Yang pertama adalah surat panggilan. Surat panggilan biasa dipakai ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran disiplin tentunya. Ya, biasanya panggilan dilakukan oleh atasan langsung, dan ini menggunakan surat. Kemudian yang kedua adalah surat perintah melakukan pemeriksaan. Surat ini dipakai ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka atasan atau pejabat bisa membuat perintah kepada orang lain atau kepada bawahannya atau kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada orang yang melakukan sebuah pelanggaran disiplin. Ya, sifatnya baru sekedar pemeriksaan. Kemudian ada berita acara pemeriksaan. Petugas yang melakukan pemeriksaan setelah selesai melakukan pemeriksaan, maka dia harus membuat berita acara. Nah, berita acara ini biasanya ada format-format tertentu. Kemudian ada laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, hasil pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, oleh petugas yang berwenang, maka penjatuhan sanksi disiplin bisa dilakukan oleh pejabat tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Jadi ada pejabat yang memang berhak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Kemudian ada surat untuk pembentukan tim pemeriksa. Biasanya surat ini dibuat ketika dia yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedang atau berat, bukan pelanggaran disiplin ringan. Artinya ketika pelanggaran disiplinnya berat, maka dia akan dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaannya tidak hanya satu orang saja, namun butuh beberapa orang. Maka perlulah dibuat sebuah tim. Nah, pembentukan tim ini menggunakan surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada keputusan pembebasan sementara dari tugas atau jabatan. Ketika seorang terindikasi melakukan pelanggaran, maka untuk sementara bisa diperhentikan dulu, untuk sementara dibebas tugaskan dulu. Nah, untuk membebaskan tugas itu perlu sebuah keputusan. Nah, keputusan ini ada formatnya. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin teguran lisan. Nah, ini semacam surat keputusan yang isinya adalah memberikan teguran kepada seseorang yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, teguran ini dibuat dalam sebuah keputusan hukuman disiplin. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin teguran tertulis. Ya, keputusan ini dibuat untuk seseorang yang melakukan pelanggaran kemudian mendapat hukuman teguran tertulis.
Maka untuk membuat teguran itu dibuatlah surat keputusan ini. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis. Ya, ini adalah keputusan hukuman berupa pernyataan tidak puas yang dibuat oleh atasan secara tertulis kepada seseorang yang atau kepada stafnya, bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji. Ya, ketika melakukan pelanggaran ada hukuman untuk penundaan kenaikan gaji. Ini bisa berkala selama 1 tahun. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat. Selain gaji, pangkat juga bisa ditunda jika melakukan sebuah pelanggaran. Selain ditunda kenaikannya, ada juga surat keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang artinya dia diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah, kemudian dia dimutasi, dipindahkan, bisa ke bagian lain, ke unit lain, atau bahkan bisa ke cabang kota lain. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan. Nah, ini adalah ketika melakukan sebuah pelanggaran, seseorang juga bisa dibebaskan dari jabatannya. Artinya dia tidak menjabat lagi pada jabatan tertentu. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai. Artinya dia diberhentikan dengan hormat, tapi bukan atas permintaan sendiri. Kemudian ada keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jadi dia diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian ada surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin. Ini adalah surat panggilan ketika seseorang sudah dijatuhkan hukuman, maka dia harus menerimanya dan datang ke kantor, maka perlu dibuatkan sebuah surat panggilan. Keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin. Bisa jadi hukuman disiplin yang sudah dibuat itu bisa direvisi dengan adanya keberatan. Ya, ketika ada seseorang yang keberatan, maka bisa dilakukan penyelidikan ulang. Nah, ketika sudah dilakukan, maka akan ada sebuah keputusan baru. Ya, keputusan ini bisa memperkuat, artinya memperkuat kesalahan yang sudah dibuat, atau memperingan, artinya memang kesalahannya tidak seperti dari identifikasi awal, ini lebih ringan, kemudian atau bisa juga membatalkan. Artinya hukuman disiplin yang sudah diputuskan bisa dibatalkan dengan surat ini. Itu tergantung dengan hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan. Kemudian surat pemberitahuan keputusan batal demi hukum. Ya, jika memang surat keputusan hukuman disiplin sudah dibuat dan ternyata dilakukan pemeriksaan ulang dan sesuai hukum yang berlaku dia tidak bersalah, maka keputusan bisa dibatalkan demi hukum. Kemudian permohonan, contoh ya, ini permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses banding administrasi. Dalam arti ketika seseorang sudah melakukan kesalahan kemudian dijatuhkan hukum kemudian melakukan banding secara administrasi, pegawai tersebut masih bisa mengajukan permohonan untuk dapat masuk kerja selagi proses banding ini berlangsung. Kemudian ada keputusan dapat atau tidak dapat melaksanakan tugas bagi PNS yang mengajukan banding administrasi. Ya, setelah tadi mungkin pegawainya ya meminta mohon untuk dapat bekerja,
selama proses banding, maka atasan dapat memberikan surat keputusan ini mengabulkan atau tidak bagi pegawai itu untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang terakhir ada format kartu hukum disiplin pegawai. Artinya di kartu ini akan dicatat ya per pegawai ya, nama, NIP, kapan dia melakukan pelanggaran, kemudian jenis hukuman yang diberikan kepada dia. Baik, saya kira ini pengantar. Selanjutnya akan kita bagikan ya, silakan di-download untuk contoh formatnya, silahkan dipelajari, ajukan pertanyaan jika memang ada yang tidak dipahami. Terima kasih, selamat pagi.